karena untuk proses pencairan keuangan teman-teman di kementerian gitu ya, itu ada batas waktunya, di mana di Desember itu akan ada tutup buku gitu. Nah, untuk informasi teman-teman juga, proses pencairan itu kan bukan kita tarik laporan, terus kita submit, terus langsung cair besoknya gitu ya, ada proses-proses juga di dalamnya gitu. Nah, untuk mengantisipasi di bulan Desember itu akan banyak sekali proses-proses pencairan dana dan ada proses tutup buku di mana kementerian-kementerian termasuk Kemendikbud dan LPDP itu harus merekap dan menyelesaikan semua transaksi untuk tahun anggaran 2021 ini gitu. Nah, dengan demikian implikasinya adalah kita akan memproses pencairan uang saku teman-teman untuk November dan Desember itu lebih cepat gitu. Jadi sebelum pertengahan Desember itu kita usahakan sudah cair semua gitu ya untuk bulan November dan Desember. Apa aja nih yang diperlukan? Kita butuh banget bantuan teman-teman gitu. Aku izin share screen. Jadi yang pertama, untuk pencairan uang saku bulan keempat atau November, ini teman-teman mohon bantuan untuk melengkapi laporan mingguannya untuk minggu ke-14 ya. Aduh ini kenapa? Sebentar maaf. Di minggu ke-14 yaitu untuk periode 1 sampai 6 November. Jadi yang sampai akhir pekan ini mohon teman-teman lengkapi dan minta approval DPL, kalau bisa, ya bukan kalau bisa ya, target kita tanggal 9 November. Kenapa target kita? Karena ini butuh bantuan banget nih, kerjasama sama teman-teman, sama Bapak Ibu DPL, terus saling ngingetin gitu ya, teman-teman satu kelompoknya, satu sekolah, satu perguruan tinggi mungkin gitu, untuk jangan dirapel ke minggu keempat gitu. Kalau kita kan biasanya penarikan data tuh di minggu keempat ya. Jadi yang ini jangan ditunggu sampai nanti minggu ke-3 November, tapi di minggu-minggu ini kita lengkapi untuk minggu ke-14 tanggal 1 sampai 16 dan minta segera approval DPL-nya gitu. Kalau sudah ada yang bikin malam ini atau besok, itu langsung aja segera dimintakan gitu. Sehingga kita bisa proses untuk yang November. Nah, kemudian ini saya stop dulu deh, karena masih banyak yang masuk ke ini ya, masuk ke ruangan ya, Mas Rama. Takutnya pada ketinggalan info dan muncul-muncul terus. Oke, jadi sedangkan yang untuk Desember atau yang bulan kelima, teman-teman mohon juga lengkapi laporan minggu ke-15 yang periode 8 sampai 13 November. Ini setelah itu minta approval DPL sampai tanggal 16 gitu ya. Kalau misalnya ada yang bisa selesai lebih cepat sebelum tanggal 13 atau 16 itu lebih baik gitu, lebih aman gitu. Nah, tapi karena Desember itu belum terjadi, ada sedikit tambahan nih dari laporan mingguannya teman-teman yang biasa. Teman-teman diminta untuk melampirkan rencana kegiatan untuk bulan Desember gitu ya. Contoh dokumennya kita bisa lihat di sini, sebenarnya sederhana banget sih. Cuma semacam tabel gitu ya, terus kegiatannya kira-kira aspek kegiatan teman-teman apa, terus sasarannya apa gitu ya, terus ini sebentar saya stop share dulu, dia lagi loading biar kelihatan contohnya. Wah, ngeheng. Maaf ya. Oke, sudah bisa lagi. Kayaknya udah ada beberapa yang masuk ya ke linknya.
Jadi cuma sederhana nama, NIM, ID akun, sekolah, NPSN, terus kegiatannya misalnya terkait literasi numerasi, kalian mau ngadain apa aja, mekanismenya gimana, target dan sasarannya misalnya berapa siswa atau kelas berapa gitu ya. Terus waktu pelaksanaannya kapan gitu, untuk bulan Desember. Oke? Karena ini akan di ya. Mbak Pida, suaranya putus-putus, Mbak Pida. Habis baterai ternyata. Suaraku udah jelas? Oke, udah jelas. Sip. Ntar ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. Ini dijadikan lampiran di minggu ke-15 yang tadi ya. Jadi ini beberapa kegiatan yang kalian rencanakan di Desember, misalnya terkait literasi numerasi, kegiatannya apa-apa aja, mekanismenya gimana, target dan sasarannya siapa, waktu pelaksanaannya siapa, dan seterusnya gitu ya. Jadi ini dijadikan lampiran gitu. Apakah teman-teman nanti tidak perlu bikin laporan di Desember? Tetap perlu gitu ya, karena itu kan laporan mingguan dan laporan kegiatan. Ini hanya untuk kita sebagai dokumen pencairan uang saku teman-teman dan untuk mempercepat gitu ya. Jadi kita nggak perlu nunggu nanti kalian penarikan dulu baru memproses uang saku Desembernya. Seperti itu. Sebentar karena tadi filenya ketutup. Oke. Share screen hilang ya, emang hilang. Nah, ini ya. Sorry, tadi bukan ke-15 ya, minggu ke-14 berarti. Ini deadline-nya. Jadi, teman-teman please banget saling ngingetin, walaupun yang masuk ke ruangan Zoom ini hanya 1.000, karena kalau teman-teman banyak yang ketinggalan, itu sebenarnya yang susah bukan teman-teman sendiri aja gitu ya. Teman-teman di tim kampus pengajar, di tim keuangan, dan di teman-teman di LPDP itu juga sangat kesulitan gitu. Jadi ada lagi susulan gitu. Jadi please banget kita saling ngingetin, ayo misi kita tanggal uang saku November, Desember lancar-lancar dan lebih cepat gitu ya. Semangat kan ya, padaan. Gitu. Terus, yang ketiga, ini aku mohon bantuan juga nih, kita mohon bantuan teman-teman. Teman-teman kalau ini ketukar, sorry. Untuk teman-teman di poin yang pertama, di awal pembekalan atau saat awal penugasan kan teman-teman diminta untuk menyelenggarakan asesmen diagnostik ya, gitu. Nah ini minta tolong mengisi form link di sini gitu, isinya tuh NIDN, terus ID akun, terus kegiatan yang banyak kalian lakukan di sekolah. Sebentar, saya share contoh formnya biar clear juga. Ini yang perlu teman-teman isi, ID akun, kontaknya teman-teman, NPSN sekolahnya, terus kelas atau rombel yang diajar atau didampingi atau diintervensi gitu ya, misalnya kelas 3B gitu, tergantung sekolahnya teman-teman. Lalu di sini ada pertanyaan, kegiatan apa yang paling banyak kamu lakukan di sekolah? Ini hanya pilih salah satu. Jadi kalau misalnya kegiatan selama teman-teman penugasan di sekolah banyaknya bantu administrasi, pilih yang ini aja, pilih administrasi. Kalau teman-teman banyaknya mendampingi siswa berkebutuhan khusus, pilih yang ini aja, gitu ya. Kalau teman-teman banyaknya peningkatan infrastruktur di sekolah, misalnya diminta sekolah untuk rapihin taman, perpustakaan, bikin pojok baca, gitu ya. Pojok baca ini fisiknya ya, kalau kegiatan teman-teman di pojok baca dalam literasi numerasi, itu kalian bisa
pilih yang bagian mana ya? Ini les tambahan atau kegiatan untuk kelompok siswa terkait literasi ya. Jadi kegiatan di luar kelas yang terkait literasi numerasi. Tapi kalau misalnya mendampingi bikin kegiatan-kegiatan di luar kelas tapi yang nggak terkait literasi numerasi, misalnya pramuka, tari, terus persiapan 17-an kemarin atau Sumpah Pemuda gitu ya. Itu teman-teman pilih yang kegiatan ekskul pramuka ini yang non literasi numerasi gitu ya. Jadi yang ini cukup pilih salah satu gitu. Oke, mungkin aku stop di sini dulu, teman-teman. Coba saya cek kolom chat dulu ada pertanyaan nggak? Oh, nggak apa-apa, nggak usah di screenshot, nanti ininya itu kok kita share di grup ya, file pengumumannya gitu. Cukup clear nggak ya teman-teman? Kode dong. Sebentar, berarti buat syarat uang saku bulan November diambil dari minggu pertama di November aja ya? Iya, betul. Gitu. Terus, DPL saya dirawat di rumah sakit dan laporan minggu ke-8 tidak di ACC. Aduh. Dan laporan Oktober semuanya belum di ACC. Itu uang saku nggak akan cair sama sekali atau bakal dicairkan kemudian? Bakal cair, tapi ini Hanisha tolong di follow up ya, atau Mas Rama bisa sambil di note nggak ya, yang teman-teman yang kayak gini, Hanisha Octavia. Sudah ada di diorama Mbak Pida, sudah ditampilkan diorama buat bulan yang ketiga. Teman-teman yang bulan kedua, teman-teman yang misalnya di situ dinyatakan kurang ACC atau nama rekening masih yang lama, harus segera di follow up ya teman-teman. Saya masih banyak melihat yang nama rekeningnya pakai orang tua atau pakai tetangga mungkin siapa, itu mohon segera diganti, karena kalau sudah terlambat sampai tanggal berapa ini, tutup bukunya, tutup ininya sekitar Desember ya, kalau udah lewat itu otomatis di close semuanya teman-teman, nggak bisa minta lagi. Kalau saya bisa cerita sedikit, di KM1 ada teman-teman yang sampai penarikan terakhir dia belum ganti rekening, baru ganti sekitar 29 Agustus, sedangkan penarikan terakhir 24 Juli. Jadi otomatis 3 bulan itu dia tidak bisa terbayar. Jadi mohon diperhatikan dengan seksama soal soal nomor rekening ya teman-teman. Ya, jadi teman-teman silahkan cek kembali diorama dan saling ingatin ya ke teman-teman yang lain juga yang belum approval DPL, yang rekeningnya salah, rekening non BRI, pakai rekening BRI orang tua atau tetangga, itu semua dipastikan selama November ini. Saya nggak yakin, jadi di Desember itu penutupan di LPDP itu tanggal 15, dan yang teman-teman LPDP kelola itu bukan cuma kampus mengajar ya teman-teman, semuanya gitu. Jadi ada beasiswa-beasiswa LPDP yang lain, program-program kampus merdeka yang lain, beasiswa LPDP yang lain yang dikelola Kemendikbud gitu ya. Jadi kita bukan satu-satunya program yang dihandle. Sehingga agar aman, saya rasa minggu ketiga November tuh jadi targetnya kita gitu ya. Kalaupun ada minggu-minggu terakhir November itu untuk yang special case gitu. Jadi makanya tadi saya bilang tim yang ada di ruangan ini jadi penting banget karena ini bukan masalah nyelamatin uang saku masing-masing ya, tapi gimana uang saku satu angkatan ini tuh bisa kalau bisa ya nggak ada yang bermasalah gitu. Dan sesuai tetap ya dengan persyaratan tadi, persyaratan laporan sama persyaratan nomor rekening gitu. Oke, ini banyak banget ya. Suaranya kecil ya emang? Enggak kok, suaranya cukup jelas Mbak Bida. Oke. Sip. Di stop dulu boleh nggak? Kita jawab dulu ya pertanyaan yang di atas-atas biar nggak tenggelam, terus nanti kalau sudah terjawab semua baru teman-teman ketik lagi. Mau jawab sedikit soal yang laporan sudah di ACC tapi di diorama belum. Ini teman-teman, diorama itu diambil
datanya dari jam atau tanggal penarikan. Misalnya, untuk laporan bulan kedua itu kemarin, deadline-nya tanggal 28, deadline DPL untuk ACC. Tapi kita tariknya mundur sampai tanggal 1 Oktober. Kalau ada yang di ACC setelah 1 Oktober, walaupun cuma beda 1 detik, itu tidak ikut tertarik. Jadi datanya, kalau misalnya di diorama dibilang laporan minggu ke-8 belum di ACC, itu memang benar saat itu belum di ACC. Tapi kalau kalian lihat di MBKM sudah di ACC, mungkin di ACC-nya setelah tanggal 1 Oktober. Itu sebabnya saya selalu minta supaya mahasiswa juga membuka MBKM-nya pada saat deadline DPL. Jadi jangan cuma dengar kata DPL sudah, karena bisa jadi DPL-nya lupa. Ini sering terjadi, DPL-nya cuma ACC 5 orang atau 4 orang, sisanya dia lupa. Ini sering terjadi dari zaman KM1. Jadi mohon benar-benar teman-teman buka buka MBKM-nya, lihat benar-benar sudah di ACC. Kalau belum, silahkan ditagih DPL-nya. Diminta supaya segera di ACC, karena kalau lewat dari tanggal deadline, otomatis ya nggak ikutan datanya. Mudah-mudahan sudah cukup paham ya, buat yang di diorama dinyatakan belum, tapi di MBKM sudah. Karena diorama itu bukan data paling update, diorama adalah data per penarikan data. Gitu. Misalnya, penarikannya tanggal 1 Oktober, maka dioramanya 1 Oktober. Untuk bulan ketiga, ditariknya 27 Oktober, maka dioramanya nanti juga tanggal 27 Oktober. Kalian sudah sempat lihat kan ya, yang 27 Oktober, walaupun belum data lengkap. Tapi nanti akan saya tampilkan data lengkapnya. Cuman bukan hari ini ya teman-teman. Baik, Mbak Pida, silakan Mbak Pida. Oke, makasih Mas Rama. Tadi bingung sampai mana ya? Kak mau tanya uang saku yang keluar ada berapa bulan? 5 bulan ya teman-teman. Terus, Kak kalau uang belum cair sama sekali bagaimana Kak? Padahal nama saya tidak ada di daftar gagal transfer. Ini nanti dicek di dioramanya ya, Ilham. Sebenarnya masih ada nih pengajuan bulan 1, termin ketiga, pengajuan bulan kedua, termin kedua gitu ya. Jadi mungkin nama Ilham bisa aja masuk di situ gitu. Ditunggu aja minggu depan kayaknya, ini lagi diproses. Lalu kalau di pekan 15 berarti ada 2 file atau bagaimana ya Kak? Ya yang bagian attachment-nya teman-teman masukkan yang itu ya, yang bagian si rencana bulan Desember juga gitu. Jadi attachment-nya bisa disatukan, tapi yang pasti harus ada bagian yang rencana Desembernya gitu ya. Tambahan dokumen rencana kegiatan bulan Desember itu di beda file atau dijadiin satu dalam laporan mingguan. Ngomong-ngomong kalian bisa attach 1 atau 2 ya? 1 ya? Oh oke. Kalau 1 berarti digabung aja teman-teman sama laporan mingguan di minggu tersebut. Yang penting ada rencana Desembernya ya, kuncinya di situ. Terus lampiran rencana kegiatan itu berarti per individu semua, Kak. Iya, kalau kalian mau diskusi sama teman untuk Desember boleh, tapi laporannya tetap harus per individu ya. Maksudnya lampirannya tadi. Ya, tambahan dokumen dijadiin satu dalam laporan mingguan. Yap. Terus bagaimana dengan ada anak bidik misi dan KIPKA, ini juga masih ada yang proses ya, teman-teman bidik misi dan kayaknya nggak ada yang KIP sih bidik misi. Terus apakah minggu ke-15 maksudnya hari terakhir approval 16 Desember? Enggak, untuk laporan minggu ke-15 itu benar November ya teman-teman. Amelia Risnaning tadi kita memang menarik laporan sebagai dasar pencairan untuk Desember itu di bulan November gitu. Karena kita, oh ini salah ketik ya, sorry. Terima kasih sudah mengingatkan. November. Ya, ini maksudnya November ya, teman-teman. Terima kasih. Terus, apa lagi tadi?
bagian laporan minggu ke-15 apa aja. Laporan minggu ke-15 kalian harus mengisi laporan mingguan kalian kayak biasa, sama membuat satu lagi perencanaan kegiatan Desember. Ini ya, formatnya sudah ada di PPT yang tadi, nanti itu di-share, kalian tinggal klik aja. Isinya cuman singkat aja gitu, identitas sama nanti rencana-rencana kalian, mekanismenya gimana, targetnya, siapa aja, terus waktu pelaksanaannya apa gitu ya. Terus, yang belum lagi apa ya, rencana kegiatan bulan Desember itu beda, oh ini sama. Teman-teman nanti kalau bisa si laporan Desembernya di atas ya, jadi kalau dicek tuh udah langsung kelihatan gitu Desembernya. Nama di MBKM huruf kapital dan nama di rekening huruf kecil. Apakah berpengaruh? Enggak ya, Fiona. Terus. Terkait laporan mingguan berarti hanya minggu ke-15 saja, Kak? Tidak. Nanti yang kita tarik di laporan 15 ini untuk kita mengajukan pencairan uang saku teman-teman ya, karena ada perencanaan Desember. Tapi teman-teman tetap harus membuat semua laporan sampai akhir program, karena itu nanti berpengaruh ke nilai kalian gitu. Lalu Viranisa udah jelas ya tadi ya laporan Desembernya. Jadi di attachment laporan mingguan untuk minggu ke-14 ya tadi, ke-15 itu teman-teman attach rencana Desember plus laporan minggu itu gitu. Tapi yang rencana Desember kalau bisa di atas gitu ya kalau kalian gabungin filenya. Jadi langsung kelihatan yang rencana Desember, baru bawahnya mungkin bagian-bagian yang kalian isi untuk minggu itu gitu. Lalu ada yang kira-kira belum kejawab lagi nggak ya, Mas? Ya di Ari lampiran bulan Desember boleh disatuin sama laporan Desembernya di satu PDF-in, soalnya hanya ya benar. Rencana kegiatan Desember di PDF-in sama laporan mingguan itu, tapi posisinya yang laporan Desember di atas gitu ya, di file PDF-nya. Kayaknya udah sih. Oke, boleh type in lagi kalau ada yang pertanyaan yang berbeda, atau Mas Rama ada yang mau ditekankan di tengah. Ini lagi dibuka lagi, Mbak Pida, buat kalau yang ada yang mau nanya lagi. Oke, silakan. Saya sudah mengisi laporan ke-11 sama 12-nya, Kak. Tapi saya punya laporan tersebut tidak muncul. Ini maksudnya tidak muncul di diorama ya, teman-teman? Dia Oke. kalau Kalau di diorama seperti yang tadi udah saya jelasin, di diorama itu adalah data pada saat deadline ya. Jadi ditariknya 11-12. Tapi tidak muncul kan dioramanya 11-12 belum keluar ya. Ini maksudnya tidak muncul di mana ya? Di MBKM berarti ya? Dian Malawu bisa type in di bawah, atau bisa di-allow ngomong, Mas Ram. Dian siapa tadi namanya? Dian Malawu. Dian Malawu. Oh, udah nggak ada ya? Orangnya hilang. Keputus Ya, kali. iya. Kayaknya Ya dari sudah. Indonesia Timur. Apakah telat mengumpulkan laporan ataupun telat ACC laporan dari DPL akan mempengaruhi nilai? Ya, nilainya dari DPL kalian ya, nanti sama dari teman satu tim gitu. Yang telat sih paling uang saku. Sama UKT, kalau sampai Oh terakhir nggak iya, muncul juga. benar. Oh iya, mumpung Mas Rama menyebutkan tentang UKT, teman-teman minggu depan kita juga akan mengundang DPL dan koordinator perguruan tinggi untuk pencairan UKT ya, karena UKT juga kita akan proses dokumennya di November, tapi belum tahu cairnya bisa di November atau di Desember gitu. Jadi nanti kalau kalian ada kontak setelah hari Senin,
kalau ada kontak-kontak ke koordinator PT, dipastikan aja gitu, nama kalian masuk ke surat penagihan yang dikirimkan oleh perguruan tinggi. Oh iya, tambahan Mbak Pidah. Pengalaman KM1, banyak sekali koordinator yang tidak mencantumkan nama mahasiswa di dalam SPTJM-nya. Mohon mahasiswanya juga minta ke koordinator siapa saja nama yang dimasukkan ke dalam SPTJM-nya. Contohnya, untuk Universitas Nusa Cendana, dia ada 400 mahasiswa, tapi hanya 100 yang dimasukkan ke dalam SPTJM, sehingga 300 lagi tidak berhak UKT. Nah, juga ada Universitas Jambi, judulnya sama, ceritanya sama. Dia sekitar 400-an juga cuma 135 yang diajukan UKT-nya ke SPTJM, sehingga sisanya tidak cair. Jadi teman-teman mohon diperhatikan juga koordinatornya, apakah nama teman-teman ini sudah dimasukkan ke dalam SPTJM atau belum, karena ini penting sekali. Dan mengingat, kalau UKT KM1 masih ada waktu panjang sampai Desember, kalau kalian tidak, kalian waktunya cuma sampai Desember, jadi harap benar-benar diperhatikan apakah datanya sudah diinput selengkap-lengkapnya atau belum. Terima kasih teman-teman. Wahyu Ananda Sinaga, kalian berhak untuk 5 bulan ya. Makanya tadi yang untuk November dan Desember itu bulan keempat dan bulan kelima. Kak, laporan 13 itu bagaimana? Laporan 13. Kalau laporan 13, ya berjalan seperti biasa ya, teman-teman. Saya bulan September sudah ACC tepat waktu, diorama juga sudah tertera lengkap, tapi belum cair juga sampai hari ini. Apakah memang seperti itu, Kak? Ya, Tasa, ini kasus kamu kemungkinan karena di bulan Agustus September itu ada filtering yang otomatis gitu antara nama sama nomor rekening, nama sama nama rekening gitu. Jadi bisa aja kamu nggak ke filter atau nggak lolos di sistem yang bagian itu gitu ya, tapi tetap diajukan gitu. Mungkin deadline-nya kamu tunggu dalam waktu minggu depan, karena ini yang kasus-kasus kayak gitu tuh lagi diproses juga gitu ya, diajuin. Ada kemungkinan lain nggak ya Mas Rama? Bulan September udah ACC tepat waktu, diorama juga sudah ada, tapi belum cair. Atau ada di gagal transfer? Tasa udah cari belum? Atau nanti habis ini PC saya aja, Kak. Tunjukin dioramanya, kalau memang nggak ada masalah kan kelihatan tuh. Oke. Atau bidik misi bukan? Nah, Kalau bidik misi masih diproses ya, teman-teman. oke, di stop dulu ya, ini yang typing. Oke, dimatiin dulu. Ini mau dijawab semuanya, Mbak Pidah? Sampai jam 20 ya, 20.00 kita tutup. Oke deh. Ini Zamroni tadi dengar nggak ya? Untuk rencana kegiatan, iya sampai akhir. Pokoknya selama yang bulan Desember kalian tuliskan aja di situ. Kan ada waktu pelaksanaan tuh. Di situ nanti kalian tulis ya, Ahmad ya. Kalau diajukan UKT ini kalian tanya ke koordinator perguruan tinggi ya. Sudah diajukan apa belum nanti. Laporan akhir kapan ya di-uploadnya? Ini kayaknya ada di buku panduan kalian ya, Nur Jihan. Nanti cek lagi tanggalnya. Ini Daru nih, izin bertanya Kak, ID akun untuk pemetaan asesmen diagnostik itu diisi yang mana kan? Di mana kan? Ini gimana sih maksudnya? ID akun untuk pemetaan, ID akun kan kalian tahu ya di MBKM-nya masing-masing ada ID akun kan ya? Enggak, Mbak Pidah, mereka taunya ID Rec. Oh, oke. Oke, kalau gitu ini aku ganti aja ID Rec ya. Tapi masih banyak yang suka salah.
teman-teman, ID rec itu bukan KTP, bukan nama pribadi, bukan email ya, teman-teman. ID rec ID itu rec. ada di MBKM. Aku tulis ID rec di MBKM. Jadi mohon jangan sampai berkali-kali, soalnya saya bikin G-form ya, teman-teman. Ngisi ID rec-nya itu ada yang diisi nomor KTP, ada yang diisi email, ada juga yang diisi nama. Nah, ini salah ya, teman-teman. ID rec itu ada di MBKM, ada kode ID rec, itu ID-nya kalian masing-masing. Ini ya, ID rec di MBKM. NIM nomor induk mahasiswa ya, kalian sendiri pasti tahu ya. NPSN itu nama nama NPSN kalian, nomor pokok sekolah nasional. Itu harusnya kalian tahu karena ada di pengumuman MBKM juga waktu itu, dan ada di profil kalian ya harusnya ya. Atau kalau kalian mentok bingung carinya di MBKM, ditanya ke guru kali. Gitu ya, Daru. NPSN seingatku ada sih di Ya, tapi NPSN biasanya benar mereka, Mbak Bida. bener Yang ya. salah biasanya ID rec. Oke. Sip, semoga menjawab, Daru. Kezia, Kak mungkin bisa diulang dari awal lagi. Nanti saling tanya aja ya. Siapa tahu teman-teman ada yang bikin notulensi juga, tapi nanti yang tadi PDF-nya kita akan share. Langsung share di sini aja kali ya, biar teman-teman bisa mending JPEG atau PDF. November. Sip, ada pertanyaan yang belum kita jawab lagi nggak ya, Mas Rama? Atau dibuka lagi? Boleh dibuka lagi. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau tanya. Yang belum dijawab ya, teman-teman. Yang belum ada yang belum dibahas. Yang beda ya pertanyaannya. Jangan itu lagi. Kak, untuk kegiatan disebutkan tadi hampir semua kami lakukan di sekolah. Apakah kami tetap hanya memilih satu saja? Oh iya, pertanyaan yang ini ya, Kak Vela. Iya, tetap harus satu aja yang proporsinya paling banyak ya. Pasti kan kalian ngerjain macam-macam tuh di sekolah. Pilih yang paling banyak. Terus apa gini? Oke. Di stop dulu, Mas Rama, please. Udah banyak. Oke, udah 60. Tadi yang Kak Vela, biar jelas, aku share screen lagi ya. Takutnya keliru. Jadi untuk yang pemetaan asesmen diagnostik, ya teman-teman, kita juga paham teman-teman ngerjain banyak aktivitas, tapi please pilih satu yang paling proporsi waktunya paling banyak kalian lakukan. Wah, sudah ada yang mengisi. Mantap. Wow, udah 43, luar biasa. Terima kasih Kegiatan teman-teman. ya. Ini aku tambahin deh, takutnya kegiatan di luar jam pelajaran. Oke, lanjut. Sejauh ini pencairan dana baru 2 kali kan nggak? Iya betul, yang Oktober ini lagi on the way ya teman-teman, tapi sudah diproses. Apa nih Farah? Format sudah ada ya tadi. Untuk rencana bulan Desember diuploadnya di laporan mingguan ke-15 ya Kak? Iya, tapi untuk format lainnya bagaimana Kak? Formatnya tadi sudah ada juga ya, teman-teman bisa tinggal download terus isi di situ. Kak, izin kalau home visit masuknya kemana? Home visit itu kan individual ya, berarti teman-teman. Jadi teman-teman pilih yang mendampingi siswa secara individual di luar kelas yang ini, nomor 5 ya. Mungkin tambahin aja home visit. Masuk home visit.
Sip. Terus pencarian uang saku keempat dan kelima. Oh, berarti yang ketiga kapan? Yang ketiga sedang proses, teman-teman. Sudah diolah. Semoga dalam minggu depan ya, antara Senin sampai Senin nggak mungkin sih kayaknya, tapi mudah-mudahan saya nggak berani janji harinya, tapi mudah-mudahan verifikasinya bisa cepat di LPDP dan teman-teman bisa cair minggu depan. Terus, Kak, kalau saya baru cair 1 bulan dan untuk rekening itu juga sudah milik saya sendiri dan sudah saya cek kembali sudah benar. Itu gimana ya Kak problemnya? Udah dibahas belum ya Kak? Ini kemungkinan masalahnya apa ya Mas Rama? Kenapa tadi katanya Mbak Bida? Sudah sempat cair 1 bulan, rekening juga udah milik sendiri, udah benar. Oh, mungkin nama. Nah, iya mungkin nyangkutnya pas yang di September kali ya? Iya, yang di bulan kedua namanya kan kita pakai sistem yang berbeda. Tapi teman-teman jangan khawatir, bulan ketiga kita pakai sistem yang lain lagi. Kan tadi saya udah tampilin ya. Kalau di bulan ketiga lolos, berarti aman. Kalau di bulan ketiga lolos, yang masalah-masalah kayak gini di bulan kedua tuh berarti lagi diajuin juga ya Mas Rama? Iya, lagi diajuin juga. Jangan khawatir teman-teman. Peta aksi itu ada pada tugas pembekalan sebelumnya ya Kak. Ya, di tugas pembekalan kan ada materi asesmen diagnostik, itu kan kalian sebenarnya diminta untuk melakukan ya di sekolah, tapi memang kita kan nggak kontrol tuh. Nah, sekarang kita pengen tahu siapa yang benar-benar melakukan gitu. Terus berarti ini seperti biasa ya Kak, untuk upload laporan mingguannya hanya ada penambahan, ya betul, hanya ada penambahan rencana kegiatan di November dan Desember. Yang November nggak perlu, yang Desember aja, karena November kalian kan sudah, untuk bulan keempat tuh kan kalian sebenarnya udah jalan, kalau tambah minggu ini 2 minggu ya, kalau nggak salah ya. Jadi itu kita jadikan dasar. Tapi yang akan kita tarik tuh di yang minggu ke tadi, 14. Apakah ada sistem dana yang hangus apabila ada kasus terlambat ACC? Rosikah, semua pencairan akan kita proses di November, lewat dari November, ya mohon maaf ya, kayaknya agak, ya boleh dibilang sulit sekali gitu untuk mungkin cair di Desember, atau diajukan di Desember gitu, karena load-nya tim keuangan dan kita ada proses tutup buku gitu, jadi Desember itu nggak full harinya gitu ya. Jadi sekali lagi mengingatkan semua tim di sini untuk saling mendukung dan saling mengingatkan supaya target kita November ini semua uang saku bisa cair, nggak ada yang nyangkut-nyangkut ya. Lalu terakhir pencairan untuk bidik misi kapan ya Kak? Untuk bulan 2. Ada yang masih proses ya Eva? Ditunggu mungkin dalam minggu depan. Oke, kayaknya sudah ya. Tinggal 6 menit lagi. UKT itu untuk semester depan ya teman-teman. Tapi yang mengajukan itu koordinator perguruan tinggi, bukan kalian. Gitu. Untuk asesmen diagnostik ini berlaku untuk teman-teman yang sudah melakukan di awal program kemarin, karena kita mau memetakan ya, ada perubahan nggak sih di awal sama di pertengahan ini gitu. Tapi kalau teman-teman mau melakukan, itu bagus sekali gitu, karena masih ada sampai Desember kan. Kalau saya sendiri dorong teman-teman untuk melakukan ya asesmen diagnostik itu, gitu. Kak, mohon ditunggu notulensinya ya. Kita nggak bikinin notulensi ya. Silakan ke teman-teman saling bantu sendiri bikin notulensi. Yang kita share adalah rekaman ini dan tadi PDF dari PowerPoint itu. Kayaknya banyak yang bikinin kok Mbak Bida. Oke, sip, mantap. Rajin-rajin mereka ini. Cool, keren-keren. Terus.
Untuk poin ketiga, penempatan SD atau semua penempatan SD dan SMP yang melakukan asesmen diagnostik di awal. Oke. Faizin, ngajar sepenuh hati, gaji setengah hati. Ya, terima kasih ya. Ada lagi? Ada 4 menit lagi? Kira-kira apa ya yang kita belum jawab? Kak, kan kita dapat uang saku 5 kali. Yang udah kan baru 2 kali. Nah, sisanya akan cair di bulan November semua. Ya, yang bulan ketiga ini sudah proses, sudah ditarik datanya, sudah diolah, sedang dalam pengajuan. Jadi mudah-mudahan dalam minggu depan tuh udah cair ya teman-teman. Dan di sisa November kita akan proses untuk yang bulan keempat dan bulan kelimanya. Tadi dengan persyaratan yang tadi. Sorry, ralat dikit teman-teman. Jangan dianggap minggu depan udah pasti cair ya teman-teman. Lagi diproses. Iya. Apalagi ini, sedangkan saya laporan apa yang harus kami selesaikan sampai akhir KM di bulan Desember. Ini ada di buku pegangannya teman-teman ya. Sudah ada tanggal-tanggalnya juga sih di situ. Kapan laporan akhir, kapan sampai laporan ke-20. Kayaknya teman-teman juga ada yang sudah bikinin daftarnya tuh untuk laporan ke minggu kesekian, itu tanggal berapa sampai berapa gitu. Mungkin nanti bisa saling membantu merimain atau men-share kembali. Sip, kayaknya udah ada lagi teman-teman. 3 menit lagi. Ini pertanyaan terakhirnya, bulan sejauh ini pencairan dana baru 2 kali, ya betul, baru 2 kali yang cair. September sedang yang Oktober sedang dalam proses, dan yang November Desember kita proses setelah teman-teman submit tadi ya laporan yang ada di kita presentasikan. Sip, masih ada 2 menit. Mungkin dibuka aja Mas Rama. Oke. Di Belawan lagi banjir, Rob. Kebetulan sekolah saya banjir dan diliburkan kepala sekolah sampai tanggal 10 dan nggak ada kegiatan belajar. Kalau laporannya banjir sampai tanggal 10, Tasya Kamila, nanti ini kan kalian ibaratnya dari rumah ya, kalian bisa lakukan kegiatan-kegiatan lain kan, kayak misalnya bikin rencana kegiatan, atau kalian bikin materi alat pembelajaran, baik yang digital ataupun enggak gitu ya, atau misalnya kayak bantuin ada siswa-siswanya yang harus belajar online gitu, bagi yang memungkinkan gitu ya. Pokoknya cari kegiatan yang masih terkait dengan kegiatan kampus mengajar gitu. Jadi walaupun kalian nggak ke sekolah, tetap ada kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan gitu. Jadi dan itu yang dilaporkan gitu ya, Tasya. Bulan Oktober lambat ACC. Ini akan kita tarik lagi sih datanya, tapi nanti ya Suci ya. Yang pasti nanti ketika Kak Rama udah share dioramanya, kalian cek kalau statusnya itu masih ada yang nyangkut di DPL, dicek lagi ke MBKM-nya. Kalau misalnya belum di-approve juga, di-follow up ke DPL. Kalau udah, itu berarti akan diajukan ke kloter berikutnya. Tuh ya.
Untuk bulan pertama, kedua, cairnya berbarengan. Ini perlu kemungkinan yang bermasalah. Nah, ini saya nggak hafal, karena sekali pengajuan itu kan nama teman-teman ribuan ya. Jadi ada yang mungkin barengan, ada yang enggak. Dan perlu teman-teman ketahui juga proses transfer di bank itu tuh ada limitnya per hari gitu. Jadi walaupun misalnya ada yang terima di hari Senin, ya enggak semuanya gitu ya bisa ditransfer di hari Senin tersebut gitu. Jadi mungkin harus menunggu kalau ada informasi udah mulai cair nih, ya kalian harus tunggu mungkin 2-3 hari kali ya. Dan setelah itu kita juga masih menunggu data retur. Data retur itu adalah data yang tidak berhasil ke transfer, entah nama rekening kalian salah gitu ya, bukan nama kalian sendiri, atau nomornya salah gitu, dan itu kita informasikan kembali gitu. Oh iya, tambahan sedikit teman-teman, ada banyak sih yang masukin nomor rekening dengan nomor ATM. Itu berbeda ya teman-teman ya, nomor ATM sama nomor rekening. Nomor rekening itu adanya di buku rekening, kalau nomor ATM adanya di kartu ATM. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Jadi jangan masukin nomor ATM, karena pasti nggak akan ke transfer. Betul sekali. Jadi ada yang kita sudah kirim balik nih data ke LPDP gitu ya, perbaikan tarikan terbaru dari MBKM, ternyata masih ketolak juga gitu, dan itu kemungkinan pakainya nomor ATM bukan nomor rekening gitu. Nanti teman-teman minta dicek lagi dan saling bantu ya, ingetin teman-teman. Oke, karena sudah jam 20:02, kok ini masih banyak ya? Deadline. Apa-apa, Mbak Pida. Habis ini rencananya yang di Telegram mau voice chat juga. Oke. Sip. Semoga secara umum sudah ini ya, aku sebelum lupa share sebentar di sini kali ya. Dokumennya. Nggak bisa deh. Kenapa ini? Kirim ke aku aja Mbak Pida, nanti aku share di grup Telegram. Siap, kalau begitu teman-teman, terima kasih sekali untuk waktunya. Semoga lancar-lancar, dan tadi inget ya, kita ini ya saling ingetin ya ke teman-teman yang lain juga gitu. Dan sekali lagi please banget kalau misalnya ada kendala-kendala ini, mungkin ya keterbatasannya, ada bagian dari keterbatasannya panitia, tapi ada juga nih kontribusinya dari teman-teman. Dan di sini kita harapannya satu tim, jadi please kita saling membangun ya, dan nggak saling memojokkan gitu. Dan kalau ada teman-teman yang bermasalah dibantu juga, dan saling mengingatkan gitu. Dan ingat tadi laporan DPL, nomor rekening, laporan kalian di MBKM jadi kunci. Jadi please di cross check terus kalau ngobrol-ngobrol sama teman satu timnya atau satu universitas, supaya semuanya bisa cair dan lancar. Oke, kalau begitu mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih sekali teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan tadi waktu kita ngobrol-ngobrol dan diskusi. Bukan ngobrol ya, ini ngobrolnya agak satu arah, tanya jawabnya. Semoga teman-teman sehat-sehat, semangat terus. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Dan selamat berpantun. Izin live ya teman-teman, atau kita close kali ya? Kita close Mbak Pida, sekalian aku minta ininya, recordnya. Oke. Mbak Modi minta dibantu ya recordnya, biar teman-teman bisa share. Oke deh. Recording stopped.